Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kriteria investasi. Sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. sudah Pak. Matikan mikrofonnya. Hermelinda Nopo, tolong baca. Hermelinda Nopo, tolong baca. Halo, Hermelinda Nopo, bisa dengar saya? Hermelinda tidak bisa dengar saya? Hermelinda sebenarnya tidak ikut kuliah ya? Oke. Maria Florida Batch, tolong baca. Kriteria investasi. Kriteria investasi sama dengan alat ukur yang menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak layak untuk dilaksanakan. Ada 5 kriteria investasi, yaitu 1. Net present value atau NPV. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Yang ketiga, net benefit atau benefit cost ratio atau net B atau C. Yang keempat, cross benefit cross ratio atau cross BC. Yang kelima, profitability ratio. Oke, jadi kita sudah pelajari tentang proyek-proyek. Nah, karena proyek itu dilakukan oleh dua, ada yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Jadi perlu dianalisis sebelum kita menganggarkan dana untuk proyek tersebut. Kenapa perlu dianalisis? Supaya peluang gagal proyek tersebut bisa kita minimalisir atau kita hindari. Contohnya, kalian punya uang 100 juta. 100 juta itu bisa untuk apa saja? Redemptus nemuni, kalau usaha. Redemptus, bisa dengar saya? Dengar, Pak. Ya, coba kamu bayangkan sekarang kamu punya uang 100 juta. Bayangkan saja, kamu Ya, usaha apa saja? buat usaha ini kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit. Oke. Apalagi? Hanya kelapa sawit saja? Ya, Pak, kelapa sawit. Oke. Veronica Luruk. Veronica Luruk. Iya Pak. Kalau kamu punya uang 100 juta, kamu mau usaha apa? Buka usaha apa? Menjual pakaian Pak, tapi dalam bentuk Pak, menjual dalam bentuk besar Pak. Oh, ini apa? Grosiran. Jual dalam bentuk grosir. Iya, misalnya membuat ini apa? Menjual eh, bahan tekstil pakaian Pak. Oke. Maria Evita Leki. Iya, Pak. Kalau punya uang 100 juta, kamu mau buat apa? Mau usaha apa? Usaha kain tenun, Pak. Kain tenun. Oke. Jadi tadi ada 3 teman kita. Ada yang Redemptus mau buka kebun kelapa sawit. Maria Leki mau jual pakaian, bisnis bidang clothing atau tekstil. Teman kita Maria Leki mau
usaha sama juga tapi kain tenun. Ketiga usaha tersebut bisa kita lakukan. Yang menjadi pertimbangan mana usaha yang paling menguntungkan. Apakah proyek tersebut? Jadi contohnya begini, misalnya kalau Redentus, kalau kelapa sawit berapa lama baru kembali modal? Apakah bisa dalam 1 bulan? Redentus, halo. Ya Pak, Kalau kelapa sawit, kamu tanam berapa lama baru kamu bisa dapat modal? satu tahun Pak. 1 tahun. Kamu tanam tahun ini, tahun depan sudah bisa panen. Ada yang tahu kelapa sawit itu panen paling cepat berapa lama? Berapa? 15 tahun. Itu untuk yang perdana, belum yang untuk tingkat produksinya paling maksimal. Jadi kamu tanam tahun ini, 15 tahun lagi baru kamu bisa panen. Kalau tadi Maria, siapa tadi? Leki. Mana Maria Leki? Iya, Pak. Kamu tadi, kalau kamu buat tenun, kapan bisa dapat untung? Atau kalau kamu buat sekarang, berapa lama tenun itu selesai dan bisa dijual? Sekitar 3 bulan, Pak. 3 bulan. Kalau teman-teman yang lain, kalian pilih yang mana? Kelapa sawit atau tenun? Ada yang mau berpendapat? Kain tenun, Pak. Kenapa? Kain tenun, Pak. Kenapa? Karena perputaran uangnya lebih cepat, Pak, dibanding kelapa sawit. Oke. Ada yang pendapatnya berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, saya rasa semua kalian ini kan mau cepat, ya. Semakin cepat semakin baik tuh. Ya, ya itu sama. Kalau hanya punya uang 100 juta ya, yang cepat-cepat dan pasti-pasti saja seperti tadi bisnis jual baju atau kain tenun. Tapi kalau orang yang punya uang besar dalam jumlah banyak, misalnya sampai triliunan, dia akan variasikan. Mungkin dia akan investasi di kelapa sawit, dia investasi di tenun, dia investasi di tekstil dan lain-lain, buka rumah makan. Kenapa? Kalian tahu kelapa sawit itu memang lama, tapi nanti sekali panen itu pengembaliannya besar. Semua produk kelapa sawit itu tidak ada yang tersisa, mulai dari minyaknya jadi minyak goreng, seratnya bisa jadi baju, bahan tekstil, apalagi sisa-sisa usahanya itu banyak. Dan silakan kalau kalian ingin lebih tahu, browsing apa saja produk-produk turunan dari kelapa sawit. Nanti ada CPO, ada serat dan lain-lain. Itu banyak. Jadi kalau investasi itu banyak pertimbangan. Bisa saja kita mempertimbangkan berapa keuntungan, atau seberapa cepat modal kita kembali. Kita pertimbangkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang, apakah kalau uang saya 100 juta sekarang, di masa yang akan datang nilainya tetap bertambah atau berkurang, seberapa besar manfaat yang didapatkan. Ini ada gross benefit, ini net benefit sama gross benefit. Oke, kita lanjut. Itu sekedar pengantar supaya kalian dapat pemahaman bahwa kriteria investasi itu tidak selamanya diukur dengan keuntungan atau cepat pengembalian, tidak banyak pertimbangan. Oke, yang pertama adalah net present value atau NPV. Itu adalah selisih antara present value. Present value itu bahasa Inggris, artinya nilai sekarang dari benefit dan present value dari biaya. Ini ada rumusnya. Ini T ini tahun. Tahun T, T1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi tahun pertama nanti pangkatnya 1, tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga, dan seterusnya.
Ini namanya interest rate atau tingkat suku bunga, tingkat diskonto. CT ini cost, biaya yang dikeluarkan pada tahun 1. N ini umur ekonomi proyek. Ya, misalnya proyek tersebut umurnya 5 tahun, 10 tahun. Tadi ini ada kriteria, suatu proyek apabila nilai NPV-nya lebih besar dari 0, maka proyek tersebutlah yang dijalankan. Kalau lebih kecil dari 0, apa yang lebih kecil dari 0, Devrianus Moruk? Devrianus Moruk, bisa dengar saya? Halo, Devrianus Moruk. Umur, iya Pak. Kecil dari 0. Umur proyek Pak. Ya, kalau lebih kecil dari 0 itu nilainya apa? Ada yang tahu? Minus, Pak, minus. Minus atau negatif. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Kalau nilainya negatif berarti logika saja. Kalau sesuatu bernilai negatif artinya apa? Untung atau rugi? Rugi, Pak. Rugi Pak. Oke. Rugi. Oke, sekarang kita lanjut. Yang berikut namanya IRR. IRR adalah suatu kriteria investasi atau interest rate of return untuk mengetahui presentasi keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. Karena pengembalian diproyeksikan dengan bunga pinjaman, misalnya saya mau buka usaha tadi buat tenun, saya tidak punya modal. Hanya apa? Saya pinjam uang ke koperasi atau ke lembaga keuangan lain seperti bank. Dari bank kan ada bunga. Betul tidak, Irianti Nahak? Kalau pinjam ke bank ada bunga. Ya betul, Pak. Bunganya bunga apa? Bunga apa, Irianti? Bunga dari bank, Pak. Ya, bunga dari bank. Saya pasti bunga dari bank, bukan bunga mawar, melati, bunga pepaya, bukan. Bunganya apa? Kalau kita pinjam uang itu bunga apa? Kamu pernah tabung ke bank atau tidak? Ada bunga pinjaman, ada bunga simpanan. Yang kamu pakai yang mana? Yang kalau kita bahas ini. Bunga pinjaman. Ya, ini ada tertulis di sini. Bunga pinjaman. Ya, sudah mengerti, Rianti? Kamu masih berpikir jauh, padahal tertulis, yang artinya bunga pinjaman. Jadi, kalau kita tidak punya modal, kita bisa akses dana ke bank. Nanti kita usaha kita itu kita hitung apakah usaha kita itu bisa melampaui bunga dari pinjaman kita. Misalnya kita pinjam uang 1 juta, bunga pinjamannya itu 5%, berarti kita harus mengembalikan uang berapa? Berapa? Kalau kita pinjam 1 juta, bunga pinjamannya 5%, harus kembali berapa? 1.500.000, Pak. 1.500. Coba kalian cek kalkulator kalian. 5% dari 1 juta itu berapa? 500.000. 50 Pak. 50.000. Jadi kita harus mengembalikan 1.050.000. Kalau kita harus mengembalikan 1.050.000, harusnya keuntungan dari usaha kita itu berapa? Harus lebih besar kan dari 50.000 tersebut. Berarti bunga kita harus untuk usaha kita itu harus 6% ke atas. Tidak bisa hanya sama dengan bunga pinjaman. Kira-kira maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya kita pinjam 1 juta, bunga pinjamannya itu 5%. Artinya berapa? Kita harus kasih kembali 1.050.000. Berarti usaha kita untungnya itu harus di atas 1.050.000. 1.100.000, 1.200.000 dan sekitarnya begitu. Jadi bunga dari keuntungan kita itu harus di atas 5%. Supaya kita bisa mengembalikan, supaya kita dapat untung begitu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak.
Nah, ini rumusnya IRR. Nah, untuk IRR ini terlebih dahulu kita harus hitung NPV. NPV yang tadi kita sudah pelajari pada slide sebelumnya. Kalau sudah dapat NPV kan ada NPV suku bunga pertama dan suku bunga kedua. Suku bunga pertama itu dari bank, suku bunga kedua yang target kita. Baru kita bisa dapat IRR-nya. Nah, yang berikut ada yang bernama kriteria investasi yang bernama net benefit cost ratio. Jadi ini adalah perbandingan antara NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net BC menunjukkan gambaran berapa kali lipat benefit. Ingat, penekanannya benefit, manfaat yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Jadi contohnya begini. Kalau saya usaha padi, bercocok tanam padi sawah, modal saya 1 juta. Atau biaya yang saya keluarkan 1 juta. Terus saya dapat keuntungannya 1.500.000. Menurut kalian itu untung atau tidak? Untung, Pak. Untung. Untung. Untung, Pak. Pertanyaan selanjutnya, usaha tani padi sawah itu berapa lama? Dari mulai tanam sampai panen. Sampai jual lah. Sampai jual. Paling lama 7 bulan. Paling cepat berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan, oke. Kalau tadi saya punya modal 1 juta, keuntungan saya 1.500.000, penerimaan saya 1.500.000, keuntungan saya berapa? 500. 500 dibagi 5 bulan, 500, Pak. 100, Pak. ya. Menurut kalian tiap bulan dapat 100.000 itu untung tidak? Menurut kalian, untung tidak? Halo, kalau 100.000 per bulan untuk seorang petani, untung tidak? Tidak, Pak. Tidak. Makanya di sini yang ditekankan bukan keuntungan, tapi benefit, bukan profit, tetapi benefit, artinya manfaat. Yang kita mau hitung itu manfaat. Biasanya, Rugi. bagaimana? Ada yang mau bertanya? Biasanya, manfaat ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Contohnya tadi, teman kalian Redemptus. Redemptus mau usaha, apa tadi? Kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit itu tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kalian mau jangka waktu pendek, pasti hanya mengejar keuntungan, profit. Tetapi, kelapa sawit itu akan mulai kita rasakan manfaatnya setelah tahun keberapa, tahun ke-15 misalnya, mulai panen perdana. Itu akan bertahan selama 30 tahun ke depan. Artinya apa? Selama itu kita tidak keluar lagi biaya. Beda dengan tanam padi. Tanam padi tiap tahun kan, tiap musim tanam kalian harus beli bibit, sewa tanah orang untuk tanam, beli pestisida, beli pupuk dan sebagainya. Kalau kelapa sawit atau mangga, apalagi tanaman umur panjang, itu sekali kalian tanam, biaya tanam tidak ada lagi. Yang ada hanya biaya perawatan. Makanya yang dihitung itu menggunakan net BC, bukan net RC atau RC ratio. RC ratio itu hanya untuk tanaman-tanaman umur pendek atau contohnya apa? Kalau di peternakan, ayam potong, ayam broiler. Itu kan sekali pelihara, mati kita benih lagi kan, beli bibit lagi. Beda dengan ayam petelur. Ayam petelur itu ada masa waktu yang lebih lama. Jadi kita hanya panen telurnya. Bisa dipahami? Bisa dapat gambaran? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini rumusnya, silakan nanti lihat. Nanti kita akan latihan supaya kalian bisa lebih paham. Yang berikut adalah namanya gross cost ratio. Gross benefit cost ratio itu lebih ke arah perhitungan kotor. PV benefit yang present value dengan present value biaya. Nah, yang berikut ada profitabilitas ratio.
Profitability ratio itu perbandingan antara present value dari net benefit yang di luar investasi dengan present value dari investasi. Sebagai ini contohnya. Oke, kita lihat ini contoh. Suatu perusahaan peternakan. Nah, kita bahas tentang peternakan tadi karena saya sudah singgung. Menghadapi 3 investasi proposalnya. Jadi ada proposal proyek. Jadi ada proyek A dan proyek B. Saya tidak tahu ini ternak apa, tapi kita anggaplah satu mungkin kambing, satu mungkin sapi. Jadi proyek A ini pada tahun 0 atau tahun awal, initial year, tahun pertama, di mana kita hanya mengeluarkan modal atau biaya tanpa ada penerimaan, sehingga di sini ditaruh tanda kurung. Tanda kurung ini kalau di Excel, di program Microsoft Excel itu artinya negatif. Bisa dipahami kenapa dia negatif di tahun pertama? Ada yang bisa memahami itu? Karena belum ada keuntungan. Ya, uang kita keluar kan, artinya kita mengeluarkan uang, belum ada keuntungan. Itu biasa kan, kalau usaha semua keluar uang dulu kan? Ya, Pak. Ya, jadi ditaruh di situ tanda kurung, artinya negatif. Kalau di Microsoft Excel pasti terbaca ini negatif. Sama, di tahun pertama maupun tahun kedua, kita peroleh. Tapi untuk proyek B itu kayaknya proyek yang lebih pendek masa waktunya. Jadi proyek A, tahun pertama kita close 10.000, tahun 1 kita baru terima 2.000. Mungkin kita tanam apa tadi, seperti pohon apa, yang buahnya masih sedikit. Akhirnya benefit atau manfaat yang kita peroleh hanya sedikit, 2.000 di awal tahun 1. Atau kita buka usaha apa, warung makan. Warung makan di tahun pertama karena baru buka, jadi belum banyak yang datang beli atau datang makan di tempat kita. Tapi begitu tahun kedua sudah terkenal, maka restoran kita enak atau pohon kita buahnya semakin dewasa, sehingga semakin rimbun. Akhirnya di tahun kedua kita bisa mendapatkan manfaat sebesar 12.000. Sedangkan proyek B itu hanya 1 kali, sudah tahun pertama, setelah itu sudah. Contohnya tadi apa? Ayam broiler, sudah setelah kita panen selesai, sudah tidak ada manfaat lagi di tahun kedua. Nah, ini contoh perhitungannya. Untuk penelitian pengembangan usaha koperasi, direncanakan mengusahakan industri kecil. Setelah diadakan penelitian untuk keperluan, tersusun rencana cash flow sebagai berikut. Contohnya, tahun 94 kita investasi 8.560. Belum ada biaya operasional. Biaya operasional itu hanya ada ketika kantor sudah beraktivitas. Contohnya, ketika gedung Fakultas Pertanian baru dibangunkan, kita hanya mengeluarkan uang pembangunan, belum ada biaya operasional seperti untuk listrik, air, biaya kebersihan, wifi, dan sebagainya. Tapi di tahun berikutnya, itu sudah ada biaya operasional. Sehingga lihat, hasil utama itu lebih besar daripada biaya operasional. Berarti investasi ini cukup baik. Hasil tambahan ada lagi. Kalian semakin tahun, biaya operasionalnya, tapi hasilnya lebih besar. Bahkan lebih besar kalau di sini tadi mungkin hanya 1.000-an, di sini sudah bisa 3.000-an. Di tahun keempat itu sudah 4.000-an. Bahkan di tahun kelima itu 4.000 lebih. Dan biaya tambahannya itu semakin tinggi. Itu artinya proyek ini secara cash flow atau aliran dana sudah layak didanai. Oke, ini contoh soal. Nanti kita latihan. Ini tugas untuk kalian, nanti silakan kalian kerjakan. Tapi setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan video contoh soal. Oke, kita cukupkan dulu saja. Nanti saya bagi link baru, kalian masuk ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.